Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 mata kuliah antropologi kelas B yang akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama-nama anggota kami. Saya sendiri Muhammad Fajar Adib Nugroho, kemudian ada Dewi Halimantus Sadiah, serta ada Zulfina Al-Falah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Semua konsep yang diperlukan apabila ingin menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian ilmu antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial. Ada juga proses perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana, singkat, bentuk-bentuk yang makin lama makin kompleks, yaitu evolusi kebudayaan. Kemudian ada proses penyebaran kebudayaan secara geografis, terbawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi. Proses lain adalah proses unsur-unsur kebudayaan asing oleh warga masyarakat, yaitu proses akulturasi dan asimilasi. Poin kedua, proses belajar kebudayaan. Yang pertama, proses internalisasi, yaitu merupakan proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Individu belajar menanamkan dalam kepribadian segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, saat nafsu dan emosi dalam kepribadian individunya. Tetapi wujud dan pengaktifan dari berbagai macam isi kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulasi yang berada dalam sekitaran alam dan lingkungan sosial maupun budayanya. 2. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu, seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Proses sosialisasi dalam golongan-golongan sosial yang lain, atau dalam lingkungan sosial dari berbagai suku bangsa di Indonesia atau dalam lingkungan sosial bangsa-bangsa lain di dunia, dapat menunjukkan proses sosialisasi yang sangat berbeda. Para individu dalam masyarakat yang berbeda akan mengalami proses sosialisasi yang berbeda pula karena proses sosialisasi banyak ditentukan oleh susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan. Memang sejak beberapa lama, beberapa orang sarjana ilmu antropologi budaya telah mencoba metode penelitian tersebut. Selama melakukan fieldwork, mereka antara lain mengumpulkan bahan mengenai misalnya 1. Adat istiadat pengasuhan anak. Yang kedua, tingkah laku seks yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, riwayat hidup secara detail dari beberapa individu dalam suatu masyarakat. 3. Proses enkulturasi. Istilah yang sesuai dengan kata enkulturasi adalah pembudayaan. Proses enkulturasi adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi sudah dimulai sejak kecil dalam alam pikiran warga suatu masyarakat, mula-mula dari orang-orang di dalam lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-temannya bermain. Seringkali ia belajar dengan meniru berbagai macam tindakan. Setelah perasaan dan nilai budaya pemberi motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasi
dalam kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Kadang-kadang berbagai norma juga dipelajari seorang individu secara sebagian-sebagian. Caranya dengan mendengarkan berbagai orang dalam lingkungan pergaulannya pada saat yang berbeda-beda, menyinggung atau membicarakan norma tadi. Sudah tentu ada norma yang diajarkan kepadanya dengan sengaja, tidak hanya dalam lingkungan keluarga dan di luar keluarga, tetapi juga secara formal di sekolah, di samping aturan-aturan masyarakat dan negara yang diajarkan di sekolah melalui berbagai macam pelajaran seperti tata negara, ilmu kewarganegaraan, dan sebagainya. Juga aturan sopan santun, bergaul, dan lain-lainnya dapat diajarkan secara formal. C. Proses evolusi sosial. Pertama, proses mikroskopik dan makroskopik dalam evolusi sosial. Proses evolusi dari suatu masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis oleh seorang peneliti seolah-olah dari dekat secara detail, atau dapat juga dipandang seolah-olah dari jauh dengan hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang tampak besar saja. Proses analisis sosial budaya yang dianalisis secara detail akan membuka mata peneliti untuk berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari tiap masyarakat di dunia. Proses-proses evolusi sosial budaya yang dipandang seolah-olah dari jauh hanya akan menampakkan kepada peneliti perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang penting. Proses-proses ini disebut dalam ilmu antropologi atau proses-proses menentukan arah. 2. Proses-proses berulang dalam evolusi budaya. Tindakan individu warga masyarakat yang menyimpang dari adat istiadat umum pada suatu ketika dapat terjadi dan dapat sering berulang dalam kehidupan sehari-hari di setiap masyarakat di seluruh dunia. Memang sikap individu yang hidup dalam banyak masyarakat terutama adalah mengingat keperluan diri sendiri atau dalam kehidupan masyarakat kita sendiri. Di seluruh dunia, tidak ada suatu masyarakat yang semata warganya 100% taat kepada adat untuk selamanya. Justru keadaan-keadaan yang menyimpang dari adat-adat ini sangat penting artinya, karena penyimpangan demikian merupakan pangkal dari proses-proses perubahan kebudayaan masyarakat pada umumnya. Sudah tentu masyarakat pada umumnya tidak membiarkan saja penyimpangan-penyimpangan dari para warganya itu. Dan itulah sebabnya dalam tiap masyarakat ada alat-alat pengendalian masyarakat yang bertugas untuk mengurangi penyimpangan. 3. Proses pengarah data evolusi kebudayaan. Kalau evolusi masyarakat dan kebudayaan kita pandang seolah-olah dari suatu jarak yang jauh, dengan mengambil interval waktu yang panjang, maka akan tampak perubahan-perubahan besar yang seolah-olah bersifat menemukan arah dari sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Perubahan-perubahan besar ini dalam abad ke-19 yang lalu telah menjadi perhatian utama para sarjana ilmu antropologi budaya dalam arti umum. Pada masa sekarang, gejala ini menjadi perhatian khusus dari suatu subilmu dalam antropologi, yaitu ilmu prehistori. Ilmu ini mempelajari sejarah perkembangan seluruh umat manusia dan harus juga bekerja dengan jangka waktu panjang. Di proses difusi. 1. Penyebaran manusia. Sekarang manusia menduduki hampir seluruh muka bumi di dalam segala macam lingkungan iklim. Hal ini hanya bisa diterangkan dengan adanya proses pembiakan dan gerak penyebaran atau migrasi-migrasi yang disertai proses penyesuaian atau adaptasi fisik dan
sosial budaya dari makhluk manusia dalam jangka waktu beratus-ratus ribu tahun lamanya sejak zaman purba. 2. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok di muka bumi, turut pada tersebut unsur-unsur kebudayaan keseluruhan penjuru dunia yang disebut proses difusi, yang juga merupakan salah satu objek penelitian ilmu antropologi, terutama subilmu antropologi diakronis. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan pada suatu tempat ke tempat lain hingga jauh sekali. Bekas-bekas difusi ini sekarang menjadi salah satu objek penelitian ilmu prehistori. Penyebaran kelompok manusia atau bangsa-bangsa dari satu tempat ke tempat lain, tetapi oleh karena ada individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu hingga jauh sekali. Akulturasi dan asimilasi. 1. Akulturasi. Istilah akulturasi mempunyai beberapa arti di antara para sarjana antropologi, tetapi semua sepaham bahwa konsep ini mengenai proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan demikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Penelitian-penelitian berkaitan dengan akulturasi timbul dalam lapangan ilmu antropologi kurang dari setengah abad yang lalu. Penelitian-penelitian yang memperhatikan masalah akulturasi dimulai kira-kira tahun 1910 dan bertambah hampir sekitar tahun 1920. Penelitian itu sebagian besar mengenai karangan yang bersifat deskriptif dan ada pula yang teori. Setelah Perang Dunia II, perhatian terhadap masalah akulturasi menjadi lebih besar lagi, dan metode-metode untuk meneliti masalah akulturasi menjadi lebih tajam. 2. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul jika ada 1. Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. 2. Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang sama. 3. Kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya golongan-golongan yang terlihat dalam proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa kelompok minoritas. Dalam hal ini, kelompok minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas. Sedemikian rupa sehingga lama-kelamaan mereka kehilangan kebudayaannya karena mengikuti kebudayaan lain atau mayoritas. Kemudian yang terakhir ada pembaruan atau inovasi. Inovasi dan penemuan. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengetahuan baru, tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi yang menghasilkan produk-produk baru. Dengan demikian, inovasi itu mengenai pembaruan kebudayaan yang khusus mengenai unsur-unsur teknologi dan ekonomi. Proses inovasi sudah tentu erat kaitannya dengan penemuan baru dalam teknologi. Suatu penemuan baru juga biasanya merupakan suatu proses sosial yang panjang dan melalui 2 tahap khusus, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, hidup baru yang diciptakan oleh individu, atau suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery akan menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menetapkan penemuan baru tersebut. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.